Ente orang kalau ada yang ngupload video anak ceramah terus ente potong-potong, anak gak ridho dunia akhirat, anak sumpahin kualat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia Habib al-Mahbub Al-Habib Zaki Al-Idrus, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah langkahkan, Allah kuatkan langkahan kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya cintai, yang saya muliakan sahibul bait beserta segenap panitia peringatan peringatan haul daripada 6 syuhada, 6 laskar FPI yang wafat beserta seluruh hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pemuda pemudi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis. Ini majelis ini perkumpulan menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita duduk di ini majelis ilmu, kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, sehingga tempat seperti ini menjadi tempat-tempat yang dimana menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk di ini majelis dalam rangka haul. Apa itu haul? Perhatikan, haul itu memiliki 3 makna. Haul itu memiliki 3 arti. Yang pertama, haul itu artinya kekuatan. La haula wala, tidak ada daya upaya, kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, haul. Yang kedua, haul maknanya artinya adalah sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, haul, sekeliling. Yang ketiga, haul itu artinya 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun itu namanya haul. Nah, kita duduk di sini dalam rangka haul daripada 6 syuhada, berarti udah 1 tahun. Nah, yang namanya haul itu pasti dalam acara-acara haul diceritakan manaqib. Manaqib itu dari kata manqabah, artinya sejarah atau kisah hidup. Jadi yang namanya haul itu adalah
Di dalamnya terdapat kisah hidup daripada sahibul haul yang dimana yang hadir bisa mengambil intifa, i'tibar, bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil manfaat dari kisah hidup orang yang kita peringati haulnya tersebut. Contoh, banyak sekali acara-acara haul di Indonesia. Di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus Warwatan, ada haul Habib Kuncung, haul Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi Kuitang, haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Di Jawa Tengah ada haul Tegal di Magam Haddad, ada haul Habib Ahmad bin Ghalib Al-Aqqas Pekalongan. Di Surabaya ada haul Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ada haul Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, ada haul Boto Putih, ada haul Sunan Ampel. Di Bangil ada haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging. Di Pasuruan ada haul Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, haul Habib Abdul Qadir As-Segaf. Di Gresik ada haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Di Tanggul ada haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Di Banyuwangi ada haul Habib Halim bin Abdullah Al-Haddad. Di Sulawesi Tengah di Palu ada haul Guru Tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Manado ada haul saya punya kakek Habib Alwi bin Abdul Rahman bin Smith. Di mana-mana ada haul. Nah, berarti haul ini adalah orang-orang soleh. Haul ini memperingati orang-orang soleh, memperingati orang-orang yang dimana kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah hidupnya. Nah, adapun pada malam hari ini kita duduk di ini majelis untuk dalam rangka haul daripada 6 syuhada. Apa iktibar, apa intifa, pelajaran, hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil daripada 6 laskar yang mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya demi guru kita semua, yaitu Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Intisari daripada hikmah yang bisa kita ambil adalah mahabbah mereka, kecintaan mereka. Mereka buktikan dengan apa? Mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya. Mereka disiksa, mereka dibantai. Demi apa? Demi membela dan menjaga cucu Rasulullah. Saudara-saudara, banyak orang sekarang ngaku cinta, di penjara, keluar penjara, hilang cintanya sama Habib Rizieq. Banyak panitia mau bikin acara, katanya cinta kepada Habib Rizieq, akan tetapi baru didatengin sama polisi, nggak jadi bikin acara. Apalagi yang ceramahnya Pak Harbi Sumit udah datengin, kalau bisa ceramah lain bisa nggak dibadalin, jangan Habib Bahar. Oh nggak bisa Habib Bahar, oh yaudah kalau gitu Habib Baharnya bisa nggak dibilangin ceramahnya agak lembut. Ini orang mengaturkan ceramah, ini aja ceramah jangan. Betul? Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa man mata syahida mayyita walakin humul hayya fil jannah. Orang yang mati syahid itu mereka tidak mati, akan tetapi mereka hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. 6 laskar FPI mereka telah membuktikan kecintaannya kepada Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Dengan apa? Dengan mereka mengorbankan nyawa dan jiwa demi menjaga anak cucu Rasulullah SAW. Saya teringat tentang kisah kakek kami para habaib, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain sebelum beliau berangkat ke medan perang,
Sahabat-sahabat beliau, murid-murid setia beliau berkata, "Ya Imam, tidak perlu kau berangkat perang, cukup kami yang pergi. Umat butuh kepadamu, Islam butuh sosok pemimpin seperti ini. Untuk apa kau pergi berperang? Biar kami yang mengorbankan nyawa, jiwa, darah kami untuk membela wahai pemimpin kami, wahai imam kami." Tapi ditahan oleh Sayyidina Husain karena jiwa beliau jiwa seorang pemimpin. Tetapi sebelum beliau maju, anak-anak beliau maju. Ali Al-Akbar maju di medan pertempuran. Semua banyak daripada sahabat-sahabat beliau yang gugur ketika itu, wafat, meninggal ketika itu. Kenapa? Untuk membela cucu Rasulullah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Padahal Sayyidina Husain dikhianati, saudara-saudara. Nah, dengan meninggalnya Sayyidina Husain itu tidak memadamkan api perjuangan. Tidak. Dengan meninggalnya Imam Husain, kepala beliau dipenggal, saudara-saudara. Kepala beliau dipenggal, ditaruh di tombak, ditancapkan kepala suci, bibir yang dicium oleh baginda Nabi besar Muhammad dipermainkan dengan tongkatnya Yazid, saudara-saudara. Anak-anak beliau ditawan bagaikan binatang. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu dimasukkan penjara, saudara-saudara. Sampai-sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika berkhutbah di depan penduduk Kufah, "Ya ahlal Kufah, wahai penduduk Kufah, tidakkah kalian mengenal kami? Tidakkah kalian mengenal kami? Kalau kalian telah mengenal kami, maka kalian telah mengenal kami. Yang belum mengenal kami, maka kami perkenalkan siapa diri kami sebenarnya. Nahnu ibnu Zamzam was Safa, nahnu ibnu khairul wafa wa bahr as-safa, nahnu ibnu sayyidil mursalin wa sayyidul anbiya, nahnu ibnu man asrahu Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa mi'rajuhu Allah minal masjidil aqsa ilal hawa, nahnu ibnu Muhammad ibn Abdullah, nahnu ibnu Asadul Badri wal Hunain, nahnu ibnu alladhi lam yakfir walau tarfat ain, nahnu ibnu karramallahu wajha Ali bin Abi Thalib, nahnu ibnu sayyidatin niswa, nahnu ibnu sayyidun nisa'i fid dunya wal akhirah, nahnu ibnu al-Kautsar, nahnu ibnu sayyidatuna Fatimatus Zahra, nahnu ibnu al-Husain, nahnu ibnu al-Husain alladhi da'awtum thumma qataltum, nahnu ibnu sayyidus syabab ahli al-jannah, nahnu ibnu al-Husain, nahnu alladhi قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ونحن من أهل البيت الرسول، نحن الذي قال الله في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى ونحن من القربى الرسول. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin di hadapan para penduduk Kufah? Wahai penduduk Kufah, barang siapa yang telah mengenalku maka dia telah mengenalku. Barang siapa yang belum mengenalku, yang belum mengenal kami, maka akan kami perkenalkan siapa diri kami. Kami adalah putra Zamzam dan putra Safa. Kami adalah putra daripada lautan keindahan. Kami adalah putra
dari seorang manusia yang paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi dan di langitnya Allah. Kami putra seorang manusia yang pernah Allah perjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah naikkan dari Masjidil Aqsa ke atas Hawa. Kami adalah seorang putra daripada seorang manusia yang menjadi pemimpin Nabi dan pemimpin para Rasul. Kami putra makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, yaitu kami adalah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami adalah putra singa perang Badar dan singa perang Hunain. Kami adalah putra daripada seseorang yang tidak pernah kafir walau sekelip mata. Kami adalah putra seseorang yang dimana Allah muliakan wajahnya. Kami putra seseorang yang menjadi pintu daripada kota ilmunya Rasulullah. Kami adalah putra Ali bin Abi Thalib. Kami adalah putra dari pemimpin wanita dunia dan akhirat. Kami adalah putra yang namanya di Al-Quran Allah tulis sebagai Al-Kautsar. Kami adalah putra dari seorang wanita yang apabila Rasulullah rindu akan bau surga, Rasulullah menciumnya. Kami adalah putra Fatimah Az-Zahra. Kami adalah putra Husain. Kami putra Husain yang kalian penggal kepalanya. Kami adalah putra Husain yang kalian undang, kemudian kalian yang membunuhnya. Yakni dalam syair dikatakan, ketika Sayyidina Husain akan pergi, dicegah oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, jangan pergi ke sana, karena mereka pasti mengkhianatimu sebagaimana mereka mengkhianati ayahmu. Yakni qulubuhum ma'ak wa suyufuhum 'alaik. Hati mereka cinta kepadamu, tetapi pedang mereka juga terhunus kepadamu. Tetapi karena kecintaan Sayyidina Husain yang luar biasa, tetap beliau tidak memperdulikan, dan beliau dengan prasangka baik datang ke sana. Akhirnya beliau dibantai di sana. Nah, ketika putra beliau berkata seperti itu, tiba-tiba Yazid mulai khawatir dan memerintahkan anak buahnya untuk azan. Terdengarlah kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Yazid, Muhammad, apakah Muhammad kakekmu atau Muhammad kakekku? Jikalau kau bilang Muhammad kakekmu, maka sungguh engkau telah berdusta. Jikalau Muhammad engkau akui sebagai kakekku, lalu kenapa engkau bantai anak cucunya? Kenapa engkau penggal kepala anak cucunya? Maka saya sampaikan, wahai umat Islam, wahai pemerintah yang mengaku Islam, polisi yang mengaku Islam, jikalau memang benar kalian mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, lalu kenapa kalian bunuh 6 pengawal cucu Nabi Muhammad? Kalau kalian mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kenapa kalian penjarakan darah daging Nabi karena membuat acara Maulid Nabi Muhammad? Tidak ada satupun di muka bumi seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara karena bikin acara Maulid Nabi, kecuali Al-Habib Rizik bin Husain bin Sirah. Gara-gara Maulid Nabi beliau ditahan, ditangkap, beliau dimasukkan penjara, tangan beliau diborgol, bagaikan koruptor, bagaikan penjahat. Koruptor nak diborgol, beliau diborgol. Padahal beliau menghabiskan masa-masa puluhan tahunnya untuk apa? Untuk membela Islam, membela bangsa, membela rakyat, membela Indonesia. Tetapi tangan beliau diborgol bagaikan penjahat,
bagaikan koruptor, saudara-saudara, dipakaikan baju tahanan, beliau dinistakan, dihinakan, saudara-saudara. Saya tanya, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil apa tidak? Sedangkan penista agama tangannya tidak diborgol, penista agama tangannya tidak diborgol, cucuk Nabi Muhammad tangannya mengalir darah Nabi, mengalir darah suci Rasulullah, diborgol, saudara-saudara. 6 pengawalnya dibantai dengan sadis, ditembak, dicabut kukunya, dibakar kemaluannya, dihinakan, dinistakan di negara sendiri. Kalian umat Islam yang mengundang beliau datang ke Indonesia, tetapi kemana kalian ketika beliau di penjara? Kemana kalian ketika 6 laskarnya dibantai? Ketika 6 laskar dibantai, saya perhatikan laskar-laskar yang lain mulai surut, saudara-saudara. Pejuang-pejuang yang lain mulai padam api perjuangannya. Harusnya kalian mengikuti bagaimana Sayyidina Husain. Ketika Sayyidina Husain dibunuh, api perjuangan tidak padam. Justru ketika Mukhtar As-Sagofi keluar dari penjara, Mukhtar As-Sagofi, dia membasmi seluruh orang-orang yang membantai dan membunuh Sayyidina Husain. Harusnya seperti itu. Ketika ada 6 laskar yang dibunuh seperti itu, laskar-laskar yang lain, para pejuang-pejuang yang lain, harusnya jangan jadikan air untuk memadamkan semangat. Harusnya dengan wafatnya 6 syuhada, itu cita-cita mereka, itu tujuan mereka, mati menjaga anak cucu Rasul. Harusnya kita dengan kejadian itu bukan menjadi air yang memadamkan semangat, justru sebaliknya, jadikan kisah daripada 6 syuhada itu untuk menjadi bara yang lebih membakar semangat juang kita untuk membela anak cucu Rasulullah. Ini saya tegur kamu semua, para laskar-laskar. Saya tegur kalian semua. Comor kalian ngomong cinta Habib Rizik, cinta Habib Rizik, kan? Kemana kalian? Waktu sidang Habib Rizik, kemana? Woi laskar, woi pejuang, woi jawara, woi umat yang jutaan datang ke bandara, kemana kalian? Setiap sidang yang datang cuma ibu-ibu. Kemana jelas ya? Kemana? Jangan kalian pikir saya di penjara terus saya nggak tahu. Yang datang cuma ibu-ibu, ibu-ibu di depan. Kalian laki-laki kemana? Woi, jawab, kemana? Takut di penjara, takut dibunuh, sebagaimana 6 laskar itu. Saudara-saudara, bagi saya Bahar bin Smith di penjara itu risiko paling kecil. Saya Habib Rizik, kami para habaib yang berjuang, yang dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Risiko terkecil kami di penjara, risiko kami yang paling besar dibunuh, bisa diracun, bisa juga kami ditembak, bisa juga kami dibunuh. Tapi bagi kami yang dalam tubuh kami mengalir darah-darah para pejuang, jangankan cuma di penjara. Bagi Bahar bin Smith, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi NKRI, demi Pancasila, demi Merah Putih, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi bangsa, rakyat, dan negara kesatuan Republik Indonesia, jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah untuk tuntas. Kemana kalian? Suyuh qulubukum ma'al Habib Rizik bin Syihab wa suyufukum 'ala Habib Rizik bin Syihab. Hati kalian bersama Habib Rizik, pedang kalian terhunus untuk Habib Rizik bin Syihab. Terkadang banyak orang-orang yang mengaku cinta,
Justru mereka lah yang mencelakakan orang yang mereka cintai. Banyak terjadi. Makanya pertama kali saya keluar penjara, saya tegur para habaibnya, para kiai, para ulama-ulama dari kalangan kita. Kemana orang ini, kemana? Hah? Bisa Habib Rizik itu kan, itu orang kemana? Cuma mencari muka sama Habib Rizik ya? Hah? Oleh karena jadikan pelajaran daripada wafatnya 6 syuhada ini, maka ini jangan jadikan air untuk memadamkan semangat perjuangan. Cukup. Selama 3 tahun saya di penjara, 1 tahun Habib Rizik di penjara. Cukup. Selama ini kalian semua tertidur. Ini daerah mana? Senang. Apa? Kota apa? Sumedang. Sumedang. Cukup. Masyarakat Sumedang, para ulama, para habaibnya, para kiai-kiainya, para tokoh masyarakatnya, cukup. Kalian selama ini tertidur. Saatnya bangun, saatnya kembali ke medan perjuangan. Cukup sudah. Selama ini kalian tertidur. Ayo bangun, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia. Saudara-saudara, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita aswaja bukan? Aswaja bukan? Aswaja bukan? Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari Maturidi. Akidahnya apa? Asy'ari Maturidi. Mazhabnya Syafi'i. Kita haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Haram melawan para pemerintah yang sah. Jadi yang kita lawan bukan pemerintahnya, bukan. Kita yang lawan bukan polisinya, bukan. Yang kita lawan bukan tentaranya. Yang kita lawan bukan pemerintahnya, bukan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, bukan pemerintah yang kita lawan. Karena kita tahu tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Yang kita lawan kezalimannya, yang kita lawan kemungkarannya, yang kita lawan ketidakadilannya. Selama kedua mata kami, para pemuda-pemudi Islam, selama kedua mata kami masih terbuka untuk melihat kezaliman, melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, melihat penyengsaraan rakyat, melihat kesusahan rakyat, melihat Indonesia diobok-obok, kekayaan alamnya diambil oleh pihak-pihak asing, melihat Indonesia rakyatnya melarat, sedangkan kekayaan alamnya dibawa ke asap luar negeri, melihat banyak tenaga kerja dikirim dari asing ke Indonesia, sedangkan masih banyak pengangguran anak-anak muda di Indonesia. Selama kami melihat ketidakadilan, para penista-penista agama dilindungi karena berada di pihak kekuasaan, sedangkan para ulama-ulama ditangkapi. Selama kedua mata kami melihat ketidakadilan, melihat kezaliman dari pemerintah, maka selama itu juga kami akan tegak berdiri, berjuang, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur. Saudara-saudara, saya tanya, siap berjuang? Siap berjuang? Siap lawan kezaliman? Siap lawan ketidakadilan? Saudara-saudara, kita ini rakyat Indonesia, kita masyarakat Indonesia. Bagi kita NKRI harga NKRI yang keras, biar polisi-polisi di depan itu dengar. Jangan kira kita ini intoleran, jangan kira kita ini radikal. Betul? Jawab NKRI. Pancasila, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45. Sampaikan kepada para pengkhianat bangsa yang mengkhianati bangsanya sendiri, yang menjual bangsanya sendiri, yang menjual dan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri. Kami para pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, selama darah
kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri mempertaruhkan nyawa dan jiwa kami demi negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Para pemerintah, kalian itu seragam kalian dari kami rakyat, betul? Pemerintah seragamnya dari siapa? Polisi seragamnya dari siapa? Yang keras dari siapa? Tentara seragamnya dari siapa? Dari RT sampai presiden. Baju dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka semua dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Senjata-senjata para polisi, para tentara dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari keringat kami para rakyat. Kami rakyat adalah ibu kandung Polri, ibu kandung TNI, ibu kandung presiden, ibu kandung para pemerintah. Maka kalian sebagai anak jangan durhaka kepada kami rakyat yang adalah ibu kalian para pemerintah. Pajak-pajak kita rakyat, kita beli tank, TNI beli tank, beli senjata, pesawat tempur, kapal tempur, itu untuk berperang, menjaga perbatasan-perbatasan Indonesia, untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Tidak boleh ada negara manapun atau siapapun yang bisa mengobok-obok atau merusak serta merampas kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tank itu dibeli buat perang, bukan dibeli buat nurunin baleho. Tank dibeli buat apa? Tank dibeli buat tank itu dibeli pakai uang rakyat, pakai uang negara, buat perang dulu, bukan buat nurunin baleho. Giliran sama ormas Islam, keras tegas, apa itu FPI, bubarkan saja FPI itu. Sama OPM lembek. OPM itu saudara kita, harus dirangkul, betul? Jelas-jelas OPM itu separatis, teroris, mau bikin negara sendiri, mau berpisah dari NKRI, betul? Berapa banyak prajurit-prajurit yang dibunuh oleh OPM? Berapa banyak polisi yang gugur? Berapa banyak tentara yang gugur? Berapa banyak warga sipil yang gugur dibunuh oleh OPM? Terus mau dirangkul, terus mau dianggap saudara? Tidak, saudara-saudara, mereka harus diperangi, bukan dirangkul sebagai saudara. Galak sama ormas Islam. Mana banyak nih orang-orang semua nih. Orang-orang banyak orang sekarang nih, atau kemarin-kemarin suka ngomong bubarkan FPI, FPI radikal, FPI intoleran. Tapi mereka semua giliran ada bencana, congornya nggak kelihatan. Betul? Ada bencana, ada musibah, di situ FPI terdepan yang selalu terlihat, saudara-saudara. Terus masih diragukan nasionalismenya, masih dibilang radikal, masih dibilang intoleran. Intoleran dari mana? Radikal dari mana? Ini adalah ketidakadilan yang dipertontonkan dengan nyata, saudara-saudara. Betul? Betul? Oleh karenanya saya tanya, masyarakat Sumedang siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Tapi ya kalau ada kebaikannya kita nggak hilangkan, betul? Kalau ada kebaikan kita nggak hilangin, enggak. Contoh, si Dudung ngomong kita akan merekrut
akan merekrut santri-santri untuk menjadi tentara. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Nah, yang bagusnya kita ambil. Betul? Terus dia pernah bilang, saya pernah lihat videonya itu waktu dia jadi kasar. Walaupun jadi kasarnya gara-gara baleho, naik 2 bintang, loncat. Dia pernah bilang, kita harus merangkul rakyat Indonesia, bersikap persuasif, lemah lembut kepada rakyat. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Ambil nggak? Kita benarkan nggak? Iya, kalau ada yang benar, ada yang baik, kita ambil, kita benarkan. Tapi kalau ada yang salah, ya kita tegur, kita nasihati. Ini loh yang benar. Kalau nggak tahu soal agama, jangan bahas-bahas agama. Kalau goblok, kalau tolol, jangan sok bicara dalam urusan agama. Kau urus OPM, jangan urus agama. Betul? Agaknya kadang bingung saya. Ngomong saya, ente mau doa pakai bahasa Arab, kayak pakai bahasa Indonesia, kayak pakai bahasa Cina, kayak pakai bahasa Rusia, kayak pakai bahasa Inggris, kayak pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, pakai bahasa Betawi, pakai bahasa Sulawesi. Itu urusan ente, Allah Maha mendengar. Tapi jangan kau keluarkan Tuhan itu bukan orang Arab. Kalau ngomong Tuhan bukan orang Arab itu berarti makhluk. Itu berarti ente tasbih, tamtsil, menyerupakan atau mensifati Tuhan dengan makhluk. Makanya belajar. Semuanya baca sifat 20. Baca. Allah wujud tidak bakal. Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaan. Kalau makhluk, kalau orang, yakni mafahimnya begini. Kalau ini pernah mondok, ini pasti tahu. Yakni orang itu ro'a bi'alatil ilm, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, masya bi'alatil rijl, wa ba'da dzaka bi'alatil qalam. Manusia, orang itu melihat dengan alat mata. Jawab, melihat dengan alat mata. Mendengar dengan alat telinga. Berbicara dengan alat nanti ngomong pakai mulut lidah. Berbicara dengan alat lidah. Berjalan dengan alat kaki. Merasa dengan alat kaki. Itu manusia, itu orang. Jadi kalau dulu ngomong begitu, berarti dia telah tasbih atau tamtsil. Tapi mudah-mudahan dia tidak jatuh kepada riddah atau kemurtadan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Makanya kalau nggak tahu agama, mending diam. Jangan jadi golongan keempat. Ada 4 golongan. Anak nggak bahas 1, 2, 3-nya. Ini lihat aja ada itu mungkin orang-orang yang sering upload. Nah itu juga. Ini, anak kasih itu orang ya. Inti. Ana ini nggak punya YouTube-YouTubean, Ana nggak tahu. Ana nggak tahu menawan masalah YouTube-YouTubean. Tapi setiap buka YouTube selalu nongol wajah. Buka YouTube wajah. Iya. Buka Google wajah. Nah terus sudah begitu ceramah Ana suka dipotong-potong. Ini ente orang kalau ada yang ngupload video anak ceramah terus ente potong-potong, Ana nggak ridho dunia akhirat. Ana sumpahin kualat itu orang. Paham? Ana ini orangnya yakni tawassut di tengah. Keburukannya Ana tegur, Ana nasihati. Kalau ada kebaikannya, walaupun lebih banyak buruknya. Kalau ada kebaikannya, kita sampaikan. Sebab kita harus menyampaikan kebenaran. Walaupun orang ini tidak sejalan dengan kita, tapi kalau ada kebenarannya, tidak boleh kita hilangkan. Sebaliknya,
ada orang sejalan dengan kita, tapi ada keburukannya, tidak boleh kita hilangkan. Paham? Oleh karena saya tanya untuk terakhir kalinya, siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Kalau di penjara gimana? Siap? Siap? Coba rintis sekarang ngomong siap. Sidang Habib Rizik aja nggak datang. Hah? Ibu-ibu yang datang, saya nggak tanya ibu-ibu, ini yang saya tanya laki-laki. Ganti sarung, pakai daster kalian. Jangan ketawa-ketawa. Kalian jangan ketawa. Jangan ketawa-ketawa. Ibu-ibu yang hadir. Itu orang yang pakai sarung yang nggak hadir. Sidang Habib Rizik ganti pakai daster. Goblok. Malah pakai ketawa lagi itu orang. Ngomong cinta cucu Nabi, cinta cucu Nabi, cinta apa? Ada sebenarnya malas karena mau hadir ceramah di undang-undang. Malas kan? Kenapa? Ada kecewa sama ini orang semua. Ente ada di saat Habib Rizik ada, di saat Habib Rizik senang, di saat tampak, di saat di penjara hilangnya semua. Bahkan sidangnya pun gak ada itu orang semua. Paling banyak ibu-ibu sama anak PHB yang kecil-kecil dan suka apa itu meter gitu, yang baby. Itu orang mana? Uang itu punya, waktu itu punya, yang ditawa itu orang. Sekali lagi, jadi pelajaran buat itu orang. Kita hadir di sini merayakan haul dan syuhada, wafatnya mereka untuk membela anak cucu Rasulullah. Maka itu jangan jadikan air untuk memadamkan semangat, tapi jadikan api untuk lebih membakar semangat juang inti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Anda nggak mau nanya lagi siapa di penjara apa enggak? Sidang vonis saya tuliskan itu apa sidang? Oke lah kalau sidang vonis masih banyak yang datang. Sidang yang lain nggak ada yang datang. Tidak, nggak perlu nanya lagi siapa di penjara apa enggak. Cuma di mulut saja, hatinya orang takut semua, penakut, pengecut. Orangnya begini. Dia kalau mau tahu Bahar bin Smith, begini Bahar bin Smith. Itu orang salah yang salahin, anak salah yang salahin diri anak. Nggak ada cerita. Paham? Anda nggak mau nanya lagi siapa berjuang, siapa di penjara, lah. Cuma di mulut itu orang semua. Anda lebih percaya sama ibu-ibu ini. Mereka ada terus setiap sidang. Mau ada orang kayak mau nggak ada orang, ibu-ibu itu selalu ada. Oleh karena kita akan mudah-mudahan para pemerintah ini mereka jadi pemerintah yang adil, jadi pemerintah yang baik, pemerintah yang bisa mensejahterakan rakyat, yang memakmurkan rakyat. Amin amin ya rabbal. Kalau pemerintahnya udah dinasehati, udah ditegur, udah didoakan biar jadi baik, tapi masih tetap begitu, maka kita doakan agar mereka diberikan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Terakhir, sebelum anak tutup, saudara-saudara, anak ketika keluar penjara, anak fokus mengumpulkan pesantren. Seperti mana yang kita orang tahu, bahwasanya anak tidak sama sekali mau dan bahkan ikhtiar anak berhati-hati, anak haramkan pondok pesantren anak untuk menerima uang dari pemerintah. Sebab kenapa? Imam Ghazali yang sering saya buka kitabnya, beliau berkata, barang siapa disarankan, beliau memberikan saran, wahai para ulama, jangan terima uang dari pemerintah, walaupun kamu tahu itu sah. Bukan berarti yang terima uang dari pemerintah salah, enggak salah. Mau terima uang dari pemerintah silahkan, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Cuma khusus saya pribadi memang saya tidak mau terima uang dari pemerintah. Saya mengikuti Imam Ghazali, sebab kata beliau, kalau kau terima uang walaupun kamu tahu itu halal, nanti akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, sehingga maksiatnya kau biarkan, kemungkarannya kalian biarkan, ketidakadilannya kalian biarkan. Habib, kenapa itu nggak ditegur, Beb? Ya enak kan menegur.
kemarin habis dapat Pajero, nggak enak kamu menegur. Kemarin majelis sana habis dibantu 1 M, nggak enak karena menegur. Kemarin habis dapat amplop. Banyak nggak itu? Banyak nggak? Ustadz, kiai, habib, ulama dekat dengan pemerintah itu bagus, bukan enggak. Tapi dekat dengan pemerintah, yakni nu'tihim nasihat wal irsyad wal huda, kasih mereka nasihat, kasih mereka petunjuk, betul? Dekat dengan mereka, hilangkan kotoran-kotoran dalam lingkungan mereka. Jangan masuk ke mereka, dekat sama mereka, malah ikut-ikutan kotor. Ini namanya ulama yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah SAW. Betul? Oleh karena bagus ulama, ustadz, kiai, habib dekat sama pemerintah, bagus. Tapi untuk membenarkan yang salah dari mereka. Jangan yang salah terus dibenarkan. Nah ini namanya alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an lira'yil mulut. Ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa maunya A, dia tahu A ini salah, tapi tetap dia mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah dari pemerintah. Ini ulama yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah SAW. Oleh karena ini kalau makanya itu yang dekat sama Dudung itu ada wali Allah. Sen Husain Ahmad, Husain Bagil, Sen nasihatin Dudung Sen Husain Bagil. Itu orang yang bukan Habib diam, kualat ntar, nggak boleh. Yang bukan Habib cukup diam. Ini urusan sesama habaib. Ente orang yang bukan habaib nggak boleh masuk ke ranah situ. Jangan. Itu urusan kita orang para habaib. Ya. Kalau ente mencaci para habaib, siapapun habibnya, ente caci, ente maki, ente hina, atau ente mau ikut-ikutan, ente bisa kualat. Dan ente tidak akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Biar itu urusan kami sesama habaib. Husain Bagil, ente kan dekat sama Dudung, nasihati si Dudung. Belajar agama sama Dudung, jangan ente yang belajar sama Dudung. Jangan muji-muji Dudung terus. Kalau anak dari pondok diajarin, anak nggak tahu bagaimana cara memuji pemerintah, tuh nggak tahu caranya bagaimana. Oleh karena mudah-mudahan semuanya dapat berkah. Yang tak benar, walaupun bahkan pribadi saya sendiri, andaikan ada yang tidak benar, kita berdoa mudah-mudahan Allah benarkan. Betul? Amin amin rabbal alamin. Nanti Habib Abdul Rahman Segaf baca sholawat. Ingat ya, harta yang ada di kantong bukan harta milikmu, tapi harta yang kau keluarkan itu adalah harta milikmu. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarkan harta kita di jalan Allah dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal. Prajurit pembela Rasulullah